Pemirsa, seseorang memposting video yang menunjukkan seorang pria di Bima, Nusa Tenggara Barat bersujud dan berdoa di tengah jalan. Pria bersorban itu berdoa meminta agar polisi mendapat azab dan hidayah karena telah menilangnya. Mohon rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala atas adanya operasi gabungan di sekitaran Masjid Terapung Amahami Kota Bima karena tidak menerima pelanggaran yang dilakukan. Peristiwa unik itu tepatnya terjadi di Jalan Bima Sumbawa di depan Masjid Terapung Amahami pada Selasa siang lalu. Pria yang mengenakan jubah abu-abu dan bersorban terlihat bersujud dan berdoa usai ditilang serta motornya ditahan Polantas dalam operasi gabungan yang dilakukan secara rutin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab kepada para petugas melakukan operasi gabungan ini. Allah kuasa makhluk tu kata yang kehendakkan ya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, tidak ada selain Allah. Video berdurasi 2 menitan itu viral di media sosial. Belakangan diketahui jika aksi pria berdoa di tengah jalan itu usai ditilang lantaran kedapatan tidak mengenakan helm saat mengendarai roda 2. Ya sebenarnya sih kalau menurut aku sih ya alibi aja ya dia kayak gitu ya, maksudnya kalau emang salah ya udah terima aja gitu, kenapa harus ibaratnya kadang-kadang kan zaman sekarang kan orang bikin apapun kan biar viral segala macam, bisa aja kan dia kayak gitu kan cuma demi viral doang kan, kita juga nggak tahu ya, bukan ya lagi aneh aja tuh doa, ngapain doa gitu. Terus sih kalau emang akunya yang salah sih ya bakal ikut hukum aja, jalur hukum memang salah kan gitu. Kita nggak bisa ngindar, emang aturannya harus kayak gitu kan, kecuali kalau bukan kita yang salah ya. Di lain peristiwa, salah seorang dari rombongan motor gede terekam melakukan aksi yang diduga arogan terhadap pengendara motor lain. Dalam merekam kamera, pria itu berlari dan memaksa pemotor lainnya untuk minggir. Namun yang dilakukannya itu terlihat memaksa pengguna jalan lainnya. Walhasil aksinya itu mendapat sorotan publik. Dalam videonya itu awalnya terlihat seorang pria yang mengenakan rompi hijau terang berjalan cepat di pinggir jalan. Diduga ia adalah salah satu dari anggota rombongan moge itu. Tak lama kemudian, seorang pengendara motor lainnya melaju di jalan itu. Seketika pria itu meminta pemotor untuk segera minggir dengan paksa. Uniknya, pemotor itu menuruti dan segera menepi. Ya memang terkesan berlebihan ya, karena juga kita semua punya hak yang sama untuk menggunakan jalan raya atau jalan umum. Tapi ada baiknya juga di sisi lain bahwasanya agar pemotor ini menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi alangkah baiknya memang ada pengamanan khusus dari itu. Aksi pria itu rupanya sengaja dilakukan lantaran ia hendak merekam rombongan moge yang lewat. Serunya mengetahui jika ada yang merekam, pengendara moge itu pun dengan riang melambaikan tangan sambil melaju kencang mendahului mobil yang melintas di jalan itu juga. etis
sama aja sih kalau menurut saya. Baik yang motor biasa maupun motor gede kan semuanya punya hak yang sama untuk tetap jalan dan tetap ikutin aturan berkendara yang baik. Perseteruan antar pemegang saham perusahaan taksi terbesar di Indonesia bahkan menyeret nama Indra Priawan, suami artis Nikita Willy, yang juga masih satu keluarga itu belum usai. Bahkan kasus ini telah berproses secara hukum. Terbaru kepada media, Mintarsih menjelaskan usai mendatangi Mabes Polri dengan membawa sejumlah bukti berupa surat pernyataan asli, pengunduran diri sebagai pengurus CV Lestiani tertanggal 19 April 2001, serta dokumen lainnya kepada penyidik. Jadi hari ini saya dipanggil untuk memperbaiki yang dulu-dulu, tapi untuk membaca kembali, lalu saya ada tambahan yang saya cantumkan. Lalu diminta anak saya juga ditanya-tanya, apakah betul saya memiliki saham itu, apakah dia tahu, apakah menurut dia memang saya tidak punya saham lagi, atau bagaimana. Itu semua sudah dijawab. Dan dijawab sama seperti keadaan seharusnya. Aslinya nih, ini pengunduran diri sebagai pesero pengurus. Pesero pengurus artinya saya sebagai pengurus, bukan saham saya. Bukan, kalau CV itu istilahnya pesero, bukan pesero. Sekarang kita lihat, apakah ada di antara semua yang saya perlihatkan atau semua yang ada, apakah ada yang saya mundur sebagai pesero? Di sini kita lihat ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini penetapan pengadilan ya, bukan saya. Jadi saya minta pada pengadilan bahwa saya mundur sebagai pesero pengurus jabatan, bukan saham, bukan kepemilikan. Dan penetapan dari pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menulis juga pesero pengurus, bukan pesero. Mintarsih masih bingung dengan raibnya saham miliknya. Ia berjuta kali menjelaskan, jika ia memang mengundurkan diri sebagai pengurus dari perusahaan, bukan berarti saham miliknya juga menghilang. Itu sebabnya ia begitu bersemangat memperjuangkan haknya sebagai salah satu pemegang saham yang diduga digelapkan oleh saudaranya sendiri. Saya mengkoreksi apa yang dilakukan oleh yang dikatakan, salah satunya adalah bahwa dikatakan saya sudah dibayar. Dibayarnya oleh anaknya. Lalu yang membayar hanya Purnomo, padahal diberikan saham saya diambil oleh Purnomo dan Chandra. Tapi yang paling lucu, saya belum mengajukan mundur, sudah dibayar tahun 1999. Sedangkan saya mengajukan saja tahun 2001. Dan mereka dalam aktenya mengatakan saya mundur tahun 2001. Jadi kan bagaimana, mana kebenarannya? Lalu juga tidak ada kwitansi, tidak ada apa-apa. Jadi kan ketahuan bohongnya. Jadi dari pihak mereka tetap bertahan bahwa saya sudah keluar dari CV yang punya aset di PT Bluebird Taxi. Sekarang di sini ada yang meragukan apakah betul saya hanya mengundurkan diri sebagai pesero pengurus. Di sini saya bawa bukti-buktinya. Jadi ini saya bawa bukti aslinya juga ya. Tapi untuk diperlihatkan karena saya pakai kuning-kuning jadi saya pakai. Sidang pra-peradilan yang dilayangkan Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI terkait promosi judi online yang melibatkan Wulan dan Nikita Mirzani. LP3HI mengklaim pengajuan sidang pra-peradilan itu sengaja dilayangkan lantaran lambannya penyelesaian atas kasus judi online. LP3HI memutuskan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendesak kasus judi online untuk segera diproses agar segera ada kepastian hukum untuk membuat para pelaku promosi judi online jera.
hari ini adalah panggilan ketiga bagi pihak penyidik untuk menghadiri sidang pra-peradilan baik nomor 13 maupun 16 terkait dengan permohonan pra-peradilan penghentian penyidikan secara tidak sah. Harusnya di panggilan 1 dan 2 hadir, tetapi baru hadir hari ini. Dan hari ini agendanya adalah pembacaan permohonan. Tidak, kami tidak menghubungi siapapun, kami tidak menghubungi pihak terlapor karena kita bicaranya soal penegakan hukum. Jadi kami tidak dalam kapasitas kemudian bangun deal-dealan, enggak. Kami tidak pernah melakukan itu. Jadi kami selalu mengajukan permohonan pra-peradilan untuk mengkoreksi atau memonitor apa yang dilakukan oleh penyidik. Enggak, kami enggak pernah dihubungi dari pihak Wulan Guritno maupun Nikita Mirzani baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya atau melalui pihak yang lain. LP3HI menilai sejatinya penyidik sudah bisa menentukan adanya tindak pidana kasus promosi judi online yang diduga melibatkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani. Pihak LP3HI juga mempertanyakan keberpihakan polisi dalam penanganan kasus ini. Jadi kalau kami mengajukan pra-peradilan ini sebenarnya kan memang untuk mendorong penyidik, untuk melakukan penyidikan, untuk menaikkan statusnya. Karena apa? Kita sudah menyampaikan di bukti-bukti kemarin, sudah nyata jelas dia diduga sudah melakukan promosi judi online lewat situs judi online. Nah, sekarang kenapa hal itu sampai sekarang belum dilakukan? Ini pertanyaan bagi kami gitu. Kok menaikkan status itu kok sampai sekarang belum? Udah lama. Kasus ini udah masuk ranah penyelidikan dan mereka sudah diperiksa sebagai saksi, cuman belum masuk ke peningkatan status. Padahal sudah jelas, artinya bukti-bukti sudah mereka dapat dari pihak Baris Krim sudah dapat, cuman kenapa kok sampai sekarang belum dinaikkan? Ya, sebelumnya Wulan Guritno memang sempat dipanggil Mabes Polri sebagai saksi atas dugaan promosi judi online. Proses pemeriksaan Wulan itu setelah desakan muncul dari LP3HI. Terlebih pihak LP3HI mengklaim telah melaporkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani sejak tahun 2022 lalu. Namun hingga tahun 2024, kedua artis tersebut belum juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus promosi judi online. Lantas benarkah langkah pra-peradilan ini akan membuat status Wulan dan Nikita berubah dari saksi sebagai tersangka? Apa reaksi Wulan dan Nikita Mirzani? Permohonan kami adalah agar para terlapor ini segera diberikan kepastian hukum dengan menaikkan statusnya. Karena ada beberapa artis di daerah lain yang dengan kasus yang sama, promosi judi online itu dinyatakan bersalah oleh hakim, sehingga terhadap 2 orang ini kami mohon supaya segera dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Pra-peradilan kami itu adalah mendorong penyidik untuk segera memberikan kepastian hukum dengan cara mengajukan gugatan. Rata-rata penanganan perkara yang bernuansa publik itu seringkali kemudian tiba-tiba hilang. Nah, mekanisme kontrol yang dibuka berdasarkan KUHP itu adalah pra-peradilan dan itu dibolehkan. Ya, kami dorongannya ke situ. Tersangka kemudian nanti segera diperiksa di pengadilan. Soal putusannya bersalah atau tidak itu urusan hakim. Jadi tujuan kami adalah itu. Kita bicara soal penegakan hukum. Jangan sampai kemudian terhadap orang yang lain diputus bersalah, diproses sampai ke pengadilan lah, katakanlah begitu, tetapi terhadap 2 orang ini atau terhadap orang-orang yang punya akses cukup tinggi itu kemudian di perkaranya dijemur begitu aja. Nah, itu yang kita nggak ingin.